Halo, kembali kita bertemu dalam seri khotbah 10 tulah di tanah Mesir. Dan saat ini kita sampai pada tulah ke-8, yaitu belalang. Dan pada tulah ke-8 ada sedikit tambahan yang Tuhan Allah sampaikan kepada Musa. Bukan hanya sekedar supaya mereka bisa keluar dari tanah Mesir, tetapi Tuhan mengatakan bahwa lewat peristiwa-peristiwa yang dia lakukan, maka dia akan menunjukkan mujizat-mujizat yang begitu banyak terhadap umat Israel, supaya mereka bisa menceritakan pengalaman ini kepada anak cucu mereka. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat di antara mereka." Pada ayat yang kedua, tanda-tanda mujizat yang dibuat oleh Tuhan Allah kepada mereka, ini dimaksudkan supaya mereka bisa menceritakannya kepada anak cucu mereka nantinya. Suatu kenyataan yang diperlihatkan oleh Tuhan Allah, semakin besar perlawanan dari Firaun, justru lebih memperlihatkan kemuliaan Tuhan Allah terwujud lebih nyata dalam kehidupan mereka. Belalang dikenal dan ditakuti sebab sanggup mendatangkan malapetaka besar, sehingga peringatan tulah belalang ini menjadi lebih menakutkan dari bencana-bencana yang sebelumnya. Tampaknya sampai tulah ke-8 yaitu belalang, Firaun belum menyadari kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tulah pertama sampai dengan tulah yang ke-7 yaitu hujan es, sehingga dia masih mengeraskan hatinya untuk tidak melepaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sewaktu kerusakan semakin parah, Firaun bertanya kepada Musa siapakah sebenarnya yang harus pergi, dan Musa menjelaskan bahwa seluruh umatnya akan pergi meninggalkan tanah Mesir menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan Allah. Seketika Firaun memberi izin untuk mereka meninggalkan Mesir dan mengatakan dengan nada mengejek, "Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu." Dari perkataan ini, Firaun menunjukkan bahwa dia meragukan penyertaan Tuhan terhadap umat Israel, sehingga ketika dia membiarkan pergi, maka tentunya umat Israel itu akan kembali karena tidak akan pernah mendapatkan perlindungan dari Allah yang mereka percayai. Satu hal lagi yang mau ditunjukkan oleh Tuhan Allah tentang kemahakuasaannya, yaitu sebelum belalang-belalang itu memenuhi seluruh wilayah tanah Mesir, maka angin bertiup siang dan malam yang mau menunjukkan bahwa belalang-belalang itu bukan datang dari Mesir, tetapi dari luar Mesir, sehingga kekuatan kuasa Allah ditunjukkan menjangkau seluruh wilayah di luar Mesir juga. Belalang-belalang tersebut melahap habis semua tumbuh-tumbuhan yang ada di Mesir, sehingga mau tidak mau Firaun dan seluruh pegawai istana, bahkan orang-orang Mesir, harus kembali tunduk pada kedahsyatan dan kemahakuasaan Tuhan. Firaun meminta supaya Musa dan Harun berdoa kepada Tuhan dan mengusir semua belalang yang ada di tanah Mesir. Dan mereka datang dengan satu pengakuan dosa, bahwa kekuatan kuasa Allah benar-benar tidak bisa ditandingi oleh apapun. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak terasa kita sudah 8 minggu berbicara tentang peristiwa tulah yang diberikan Tuhan Allah kepada orang Mesir, dengan tujuan supaya umatnya keluar dari tanah perbudakan dan menjalani kehidupan mereka di bawah tuntunan Tuhan Allah sendiri. Dan selalu kita melihat ada satu siklus yang tetap, yaitu setiap awal Tuhan Allah memerintahkan Musa untuk menyampaikan tulah yang akan dialami oleh tanah Mesir, selalu dimulai dengan perkataan bahwa supaya umat Tuhan itu keluar dari tanah Mesir dan mereka menyembah Dia sebagai Allah satu-satunya. Tetapi setiap selesai perikop
terus dikatakan bahwa Allah masih tetap mengeraskan hati Firaun dan tidak membebaskan umatnya keluar dari tanah Mesir. Nah, tentunya ini bukan hanya sekedar pengulangan cerita, tetapi dari setiap peristiwa yang dialami oleh umat Tuhan di tanah Mesir, Tuhan Allah mau menunjukkan bahwa kebesaran, kekuatan, kemahakuasaannya yang melindungi mereka itu akan mereka terima sepanjang perjalanan mereka berapa generasi pun untuk sampai ke tanah Kanaan. Dan inilah yang kemudian dinyatakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ada pembelajaran, ada pengajaran yang tidak hanya sekedar kata-kata, tetapi pembuktian supaya umat Tuhan menjadi kuat, menjadi berani, dan mempercayakan seluruh kehidupan mereka dalam pertolongan Tuhan. Ini juga yang mau disampaikan kepada kita ketika kita juga bertemu dengan situasi-situasi yang sulit, yang biasanya kita katakan, kenapa ini terjadi berulang-ulang kali? Nah, tentunya kita belajar juga dari apa yang Tuhan lakukan terhadap umat Tuhan, bahwa mereka juga secara berulang-ulang kali berhadapan dengan situasi yang tidak mengenakan, tetapi justru dari situasi yang tidak mengenakan, mereka dikuatkan, mereka diberikan kemampuan untuk dapat menjalani kehidupan mereka sama dengan apa yang kita alami. Dengan situasi-situasi yang menyulitkan kita, maka kita juga akan semakin hari semakin dikuatkan di dalam pertolongannya. Tuhan memberkati kita semua hari ini. Sampai selama